kedatangan Putri Ongtian ke Cirebon, mengubah tatanan Islam di Nusantara. Mari kita saksikan kisahnya. Sekarang kita mau kemana, Nona? Kita ikuti saja arah angin dan biarkan angin membawa kita. Jalan kaki terlalu lama seperti ini. Baiklah. Mau aku antar kemana kalian? Carikan aku penginapan di dekat sini. Aku langsung pamit, tuanku. Selamat tinggal. Kau cantik juga, Nona Liu. Ayo kita masuk. Kau suka bercanda juga, Tuan Jiang. Apa yang bisa kami bantu, tuanku? Sediakan aku makanan yang paling enak di sini. Ada apa, Tuan Jiang? Aku mendapat surat perintah dari Laksamana Cheng Ho. Perintah apakah itu? Aku ditugaskan untuk menyambut kedatangan Sunan Gunung Jati. Baiklah, kita istirahat semalam di sini. Besok kita berangkat ke Laut Cina Selatan. Baiklah, Tuan Jiang Wu. Kamu tidur di kasur saja, Nona Liu. Biarkan aku tidur di kursi. Baiklah, Tuan Jiang. Sampai ketemu besok. Kali ini kita akan menyaksikan pertemuan antara Sunan Gunung Jati dengan Laksamana Cheng Ho. Sunan Gunung Jati beserta armadanya berada di Laut Cina Selatan menuju dinasti Ming. Inilah pertemuan Laksamana Cheng Ho dengan Sunan Gunung Jati. Mereka akan membahas tentang kerja sama politik, perdagangan, dan dakwah. Syarif Hidayatullah Muda adalah sosok yang tampan dan bijaksana dalam segala aspek. Baiklah anak muda, kau temani aku menemui Laksamana Cheng Ho. Mari tuanku. Selamat datang tuan-tuanku di persinggahan sementara Laksamana Cheng Ho. Baiklah, jadi kalian berdua utusan dari Laksamana Cheng Ho. Anda benar, tuanku. Jadi kapan kita bisa bertemu dengan beliau? Secepatnya, Tuan. Karena beliau pun sangat menantikan perjumpaan dengan kalian. Tugas kami hanya untuk memastikan bahwa kalian dalam keadaan aman dan selamat sampai tujuan. Baiklah, habiskan dulu minum tehnya. Kita berangkat sekarang. Baiklah tuanku, mari masuk. Ini adalah istana dinasti Ming yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho. Baiklah, kita sudah bahas kerjasama kita hari ini. Aku sangat kagum denganmu, Sunan Gunung Jati. Aku heran, kenapa namamu bisa begitu harum sampai ke negeri bambu. Kau terlalu memujiku, Laksamana Cheng Ho. Itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, aku ingin mengetahui seberapa dalam mata batinmu, Sunan Gunung Jati. Kabarnya kau juga orang alim yang sakti. Ada apa ayahanda memanggil kami? Sunan Gunung Jati,
Manakah di antara dua putriku yang sedang hamil? Putrimu yang memakai gaun putih sesungguhnya sedang hamil Laksamana. Kau salah, Sunan Gunung Jati. Putriku Ong Tien belum menikah, bagaimana bisa hamil? Waktu akan menjawabnya, tuanku. Baiklah, jika perkataanmu benar, aku beserta rakyatku akan memeluk agama Islam. Aku akan menjadi saksi sejarah perkataanmu, Laksamana Cheng Ho. Kami akan mengantarkanmu, Sunan Gunung Jati, sampai ke tanah airmu, Cirebon. Kalian gak usah repot-repot, cukup sampai di sini saja. Tapi kami harus memastikan keselamatan kalian, tuanku. Kalian jangan khawatir, Kisanak, Sunan Gunung Jati pasti selamat sampai tujuan. Oh iya, anak muda, kau harus tetap di sini sebagai saksi sejarah perkataan Laksamana Cheng Ho. Karena aku yakin Putri Ong Tien akan datang menemuiku ke Cirebon. Baiklah, Sunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mengantarkanmu ke tempat istirahat. Setelah ini, kalian mau kemana? Kami hanya diberi misi pada Laksamana Cheng Ho. Setelah misi selesai, kami biasanya bertualang. Jika kau membutuhkan sesuatu, kau boleh menghubungi kami berdua. Baiklah, Nona Liu, terima kasih. Oh iya, Nona Liu, aku punya hadiah untukmu. Apakah itu, Tuan? Pejamkan matamu. Baiklah, Nona, kau boleh pergi. Dan kau bercerminlah. Itu hadiah untukmu. Baiklah, Tuanku. Sungguh aku makin cantik dengan pakaian seperti ini. Nona Liu, kau sedang apa? Kenapa kau memakai pakaian seperti ini, Nona Liu? Pakaian ini hadiah dari pengawal Sunan Gunung Jati. Tapi kau terlihat lebih cantik dengan pakaian ini, Nona. Tuan Jang, kau masih suka bercanda. Aku serius, Nona. Maukah kau menikah denganku, Nona Liu? Kau bercanda lagi, Tuan. Sekaranglah waktunya menyaksikan putri bangsawan Ong Tien terbukti hamil, dan dia pun akan menemui Sunan Gunung Jati ke Cirebon. Ayahandaku, kata tabib istana, aku terbukti hamil. Bagaimana bisa? Siapa yang menghamilimu? Kau belum menikah. Aku pun tidak tahu, Ayahanda. Justru kakakku belum hamil. Ternyata yang dikatakan Sunan Gunung Jati benar. Aku pun selalu membayangkan wajah Sunan di setiap malam-malamku. Bagaimana ini bisa terjadi? Sepertinya aku memang jatuh cinta dengan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Mohon Ayahanda mengizinkan aku berkunjung ke Cirebon untuk menemuinya. Tidak boleh. Kenapa, Ayah? Biarkan pengawal Kujang dan Liu yang membawa Sunan Gunung Jati ke sini. Tidak, Ayah. Biarkan aku yang ke sana. Tapi kau harus mengarungi samudra yang luas. Itu sangat berbahaya. Bukankah pengawal Sunan Gunung Jati masih di sini? Biarkan dia menemaniku ke sana. Dan dia bisa sebagai petunjuk jalan. Tetapi aku tetap khawatir dengan keselamatanmu, putriku. Aku akan tetap ke sana, apapun yang terjadi. Kali ini, aku diberi misi mengawal putri bangsawan Ong Tien menuju Cirebon. Tenang, Nona Ong Tien. Aku akan menjaga keselamatanmu. Putri, bajumu basah. Sebaiknya kau ganti bajumu dulu. Baiklah. Malam badan petir, hari-hari pun berlalu, sekarang langit sudah cerah. Kau akan segera bertemu dengan Sunan Gunung Jati. Aku sudah tidak sabar bertemu dengannya. Nampaknya ada yang berbeda dengan penampilanmu, Putri. Kau benar, anak muda. Aku akan bersyahadat di hadapannya kelak. Syukur Alhamdulillah. Anak putri. Kami adalah perompak laut. Aku akan melindungimu. Serahkan seluruh barang berharga kalian. Kalau tidak, Kalau tidak apa? aku akan membunuh kalian. Masuklah dulu ke dalam, Putri. Biarkan aku yang akan menghadapi mereka.
Kemana saja kalian Nona Liu dan Tuan Jang? Kenapa baru datang? Maafkan aku Tuan Putri. Padahal tadi ada perompak, hampir saja nyawaku melayang karena mereka. Kami menunggu perintah Laksamana Cheng Ho. Lalu bagaimana dengan perompak itu Tuan Putri? Aku pun tidak tahu, anak muda ini yang mengatasi. Maafkan kami Tuan karena sudah terlambat. Sudahlah, tidak usah dibahas. Sebentar lagi kita sampai. Kita akan segera sampai ke Muara Jati Cirebon. Baiklah, sepertinya tugasku sudah selesai. Terima kasih anak muda, aku berhutang budi kepadamu. Kalian segeralah menikah di sini. Dan kalian juga harus menjadi saksi. Saksi apa tuanku? Pernikahan Putri Bangsawan Ong Tien dengan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Ada apa Nona Ong Tien menemuiku? Aku ingin bersaksi di hadapanmu Sunan. Bahwasanya tiada ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syukur Alhamdulillah. Sejujurnya bukan hanya itu yang ingin aku katakan. Apa lagi? Aku terhamil Sunan. Aku juga tidak tahu kenapa. Ini pasti karena perkataanmu kepada ayahku. Aku sudah menduganya. Aku pun selalu terbayang wajahmu Sunan. Sepertinya aku jatuh cinta kepadamu. Lalu, aku mau kau bertanggung jawab atas kehamilanku. Aku tidak menghamilimu Nona Ong Tien. Tapi aku mencintaimu Syarif Hidayatullah. Baiklah Nona. Aku akan menikahimu sebagai bentuk tanggung jawab atas perkataanku karena kamu hamil. Dan aku menikahimu sebagai bentuk penghormatan karena kamu telah memeluk agama Islam. Dan aku akan selalu bersamamu dan selalu mendukungmu dalam dakwah Islam di negeri ini. Akhirnya Tuan Putri dan Sunan Gunung Jati menikah juga. Selamat ya. Tinggal kalian berdua kapan nikah, apa mau sekarang biar Sunan Gunung Jati yang menjadi penghulunya. Akhirnya Putri Bangsawan Ong Tin dari dinasti Ming menikah dengan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Kehamilan Putri Bangsawan Ong Tien melahirkan seorang anak laki-laki. Namun, anak yang dikandung Putri Ong Tien meninggal dunia pada saat usia yang masih balita. Tetapi Putri Bangsawan Ong Tien tetap hidup bahagia bersama Sunan Gunung Jati. Bahkan dia hidup sebagai permaisuri yang terhormat, bukan sekedar simbol politik. Putri Ong Tien menemani perjuangan dakwah Sunan Gunung Jati sampai akhir hayatnya. Dan di akhir hayatnya, beliau dimakamkan di Astana Gunung Sembung Cirebon. Demikianlah kisah cinta Putri Bangsawan Ong Tien dengan Sunan Gunung Jati. Demikianlah kisah cinta